Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, firman-Mu terang bagi jalan kami, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat Efrata Panama yang mendengar, dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya berharap saudara dalam keadaan sehat semua, sukacita mewarnai kehidupan saudara, dan tentu damai sejahtera dari Tuhan ada dalam keluarga saudara. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mezbah keluarga. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, adalah suatu kenyataan bahwa membangun suatu keluarga bukanlah perkara yang mudah. Keluarga ibarat sebuah perahu di tengah samudera yang diombang-ambingkan oleh angin dan gelombang. Tidak sedikit orang yang tidak mampu mempertahankan hidup rumah tangganya, yang akhirnya karam saudara di tengah samudera kehidupan ini. Nah saudara, hal ikhwal terbentuknya suatu keluarga, yaitu bahwa keluarga adalah sebuah komunitas atau lembaga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk mewujudkan kehendaknya. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan memerintahkan mereka untuk memenuhi, memelihara, dan menguasai bumi. Dalam melaksanakan kehendaknya, Tuhan mengawali dari sebuah keluarga. Nah, oleh sebab itu saudara, keluarga adalah tonggak utama ya dalam mewujudkan kehendak Bapa di sorga demi terwujudnya damai sejahtera di bumi ini saudara. Nah, Tuhan pertama kali menempatkan manusia di Taman Eden. Kita tahu ya, untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun keluarga yang pertama dibentuk oleh Tuhan kehilangan kendali dan akhirnya keluar dari jalur. Kehidupan keluarga yang pertama di bumi ini tidak dijalani sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, tetapi dijalani dengan dasar apa? Keserakahan, kepentingan diri sendiri, kekerasan, kebebasan, dan yang tak terkendali saudara ke dalam Tuhan, dengan tujuan apa? Untuk mencari kesenangan, mencari kepuasan dan kekayaan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi saudara. Nah, Tuhan telah memulihkan keadaan itu di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Sehingga Ia telah memanggil keluarga-keluarga baru dalam satu persekutuan yang indah di antara anggota keluarga itu sendiri maupun dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu diperlukan yang namanya mezbah keluarga. Nah, mezbah keluarga adalah tempat korban dipersembahkan. Mezbah keluarga adalah sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyembahan kepada Tuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Nah saudara, mari kita sama-sama belajar memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan mezbah keluarga. Simpelnya saudara, mezbah keluarga adalah sarana dan waktu yang digunakan oleh satu keluarga untuk apa? Untuk beribadah dan berdoa bersama-sama. Mezbah keluarga berarti para anggota keluarga mempersembahkan waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama di rumah. Membangun mezbah keluarga adalah hal yang penting bagi keluarga Kristen, karena hal itu saudara menunjukkan bahwa Tuhan adalah pusat atau prioritas dalam rumah tangga kita. Kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Abraham dan beberapa tokoh dalam perjanjian lama yang kita ketahui, saudara kesalahan Tuhan. Mezbah keluarga juga memberi para anggota keluarga tempat pribadi untuk menyembah Tuhan, membahas perkara-perkara rohani, dan berdoa sebagai satu keluarga. Dan saya percaya ketika kita membangun mezbah keluarga, itu merupakan kunci kita membangun suatu keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mezbah keluarga akan menjadikan keluarga itu menjadi kuat dan sanggup menghadapi masalah-masalah yang besar sekalipun.
Membangun mesbah keluarga artinya menghadirkan Tuhan dalam komunitas keluarga melalui ibadah. Saya ingat ketika istri saya dirawat di rumah sakit beberapa minggu yang lalu, saudara. Dalam kesendiriannya di rumah sakit, ia mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa melalui mesbah keluarga yang kami lakukan setiap malam bersama-sama anak-anak di Jakarta. Meskipun hanya melalui sarana media sosial lewat WA, saudara. Ya, saya di rumah, istri saya di rumah sakit, anak-anak di Jakarta bersama cucu, ya, bersama mantu, saudara. Ya, kami menaikkan pujian dan doa bersama-sama kepada Tuhan. Dan sesuai dengan ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20, dikatakan, disebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya itu, saudara, keselamatan Tuhan. Ya, kami lebih dari 2-3 orang. Walaupun saya sendirian di rumah, istri saya sendirian di rumah sakit, tapi ada anak-anak di Jakarta. Dan kami sama-sama setiap malam kami memuji memuliakan Tuhan. Kami baca Alkitab bersama-sama, saudara, bergantian, dan kami berdoa. Benar, saudara, kehadiran Tuhan akan mengubah keadaan. Seburuk apapun akan menjadi indah dan penuh dengan mujizat. Itu yang kami rasakan, Bapak Ibu. Tuhan hadir di antara kami. Tuhan mendengar doa keluarga kami. Istri saya akhirnya dipulihkan, dan tidak hanya itu, saudara. Selama 6 hari berada di rumah sakit, istri saya memiliki begitu banyak kesaksian yang dapat dibagikan kepada keluarga dan teman-temannya. Tuhan telah merubah kesakitan menjadi berkat. Haleluya. Setiap pribadi dalam satu keluarga yang menyumbangkan kebahagiaan, maka keluarga tersebut akan menjadi kuat luar biasa. Nah, caranya adalah setiap pribadi dalam satu keluarga harus dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu adalah kunci kebersamaan dalam satu keluarga, Bapak Ibu. Jika satu keluarga beribadah bersama-sama, yang disebut mesbah keluarga, itu akan menjadi keluarga tersebut menjadi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, dan mereka akan mampu menjadikan masalah sekali lagi menjadi berkat. Karena apa? Karena sesama anggota keluarga saling menopang dan memiliki kesatuan hati dalam menaikkan permohonan kepada Tuhan. Melalui mesbah keluarga, maka satu keluarga dapat bersama-sama meminta dan mendapatkan hikmat serta tuntunan Tuhan. Bagaimana melangkah dengan sikap yang benar dan akhirnya membuat keputusan yang benar. Mesbah keluarga akan membangun keluarga sekali lagi yang kuat dan bahagia. Itu tentu yang kita inginkan bersama. Nah, Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, masih banyak orang yang kurang memahami bahwa pelayanan itu dimulai dari keluarga. Pelayanan terhadap keluarga itu jauh lebih penting daripada pelayanan di mimbar atau di depan orang banyak. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, saudara, yang terjebak dan dengan jam pelayanan yang padat sehingga mereka jarang berada di rumah dan tidak memiliki waktu untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya punya pengalaman, saudara. Saya hilang di tengah-tengah pelayanan orang tua saya beberapa tahun yang lalu sebelum saya menikah. Ada seorang pria yang terabaikan karena begitu sibuk orang tua melayani ke sana kemari. Banyak orang, banyak anak-anak muda akhirnya percaya, bertobat, saudara. Tetapi ada satu anak muda yang ketinggalan. Dia ada di rumah, saudara. Dan itu menjadi pengalaman saya sebelum saya menikah, dan akhirnya saya pergi sekolah Alkitab. Dan saya menyadari bahwa untuk berubah, saudara, tidak harus melalui orang tua, tidak harus melalui orang yang lain. Keinginan, kesadaran kita sendiri. Ketika kita mengalami satu pengalaman yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita, saudara, hanya kita dapat memunculkan satu pemikiran bahwa segala sesuatu akan berlalu. Dan puji Tuhan,
Tuhan begitu baik buat saya. Ini sampai sekarang saya tetap melayani pekerjaan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Tapi buat saya juga akhirnya saya pahami bahwa ternyata orang tua saya punya cara untuk mendidik saya, agar supaya saya juga bisa mandiri, saudara. Tetapi bersyukur, mungkin tidak banyak seperti saya, karena ada teman-teman yang saya kenal justru dari keluarga hamba Tuhan, justru hidupnya berantakan. Kita doakan untuk keluarga hamba Tuhan, sehingga benar-benar keluarga hamba Tuhan itu bisa menjadi contoh dan teladan. Nah, mari kita belajar dari kisah Imam Eli. Saudara, Imam Eli adalah imam yang bertugas di kemah suci di Shilo, tempat di mana tabut perjanjian berada. Imam Eli, saudara, dibantu oleh dua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-17, ya, kita baca ini kisah kejahatan anak-anak Imam Eli. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Sampai di sini, saudara, di mana Alkitab mencatat bahwa anak-anak daripada Imam Eli ini tidak hanya sebagai orang-orang dursila atau pesina yang tidak mengindahkan Tuhan, tetapi mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini kejahatan yang luar biasa. Lalu apa yang menjadi kesalahan daripada Imam Eli, saudara? Nah, seperti pepatah katakan bahwa buah itu tidak jauh daripada pohonnya, demikianlah mungkin yang terjadi dalam keluarga Imam Eli. Saudara kasihan Tuhan, Imam Eli tidak menjadi teladan. Dia membiarkan saudara anak-anaknya menajiskan pelayanan di kemah suci, sehingga membuat Tuhan sangat marah kepadanya. Saudara kasihan Tuhan. Nah, dalam 1 Samuel pasal yang ke-2 ayat 19 dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembilanku dan korban sekianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Bapak, Ibu, Saudara kasihan Tuhan, dari sini kita mempelajari kesalahan Imam Eli sebagai imam di hadapan Tuhan. Imam Eli adalah seorang imam yang serakah, saudara. Nah, kesalahan Imam Eli sebagai ayah adalah membiarkan sekali lagi anak-anaknya itu hidup di dalam dosa. Ya, dia tidak tegur. Ya, sebagai ayah dia gagal mendidik anak-anaknya untuk takut kepada Tuhan. Dia gagal menjadi teladan bagi anak-anaknya. Hal ini menimbulkan murka Tuhan, saudara, terhadap Imam Eli. Dengan apa? Dengan mencabut perjanjian terhadap Imam Eli. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30 dikatakan demikian, sesungguhnya aku telah berjanji
keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara yang kekasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia akan janjinya. Namun dari kisah Imam Eli kita bisa belajar bagaimana murka Tuhan kepada Eli. Karena apa? Karena Imam Eli dan kedua anaknya tidak menghormati Tuhan, sehingga membuat Tuhan mencabut perjanjiannya terhadap Imam Eli. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan bahkan menyatakan bahwa dosa keluarga Eli itu tidak akan diampuni. Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 14. Dikatakan begini, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Tuhan, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Perhatikan kata dosa keluarga Eli yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Saudara kasih dalam Tuhan, ngeri betul, saudara, ya, bahwa dosa yang dimulai karena ketidakpedulian seorang ayah terhadap kejahatan anak-anaknya akhirnya membuat seluruh keluarga itu binasa. Dari kisah Imam Eli kita belajar bahwa orang tua, terutama ayah yang bertindak sebagai imam dalam keluarga, memiliki peranan yang sangat besar, memiliki peranan yang sangat penting, saudara, dalam membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dari kisah Imam Eli ini, saudara kasihan Tuhan, kita belajar bagaimana kita sebagai pria khususnya menjadi sumber di dalam keluarga, menjadi imam yang dapat memimpin, menuntun anak-anak kepada pusat kehendak Tuhan, menjadi sumber yang baik yang akan menyalurkan aliran-aliran dari sumber yang baik tentunya, yaitu Bapa di sorga, kepada seorang ayah, dan dia mengalirkan kepada istri, kepada anak-anak, sampai kepada cucu. Sehingga benar firman Tuhan, engkau akan melihat anak dari anakmu. Ya, berkat itu dari Sion itu tercurah kepada anak kita sampai kepada cucu kita. Puji Tuhan, saudara kasihan Tuhan. Nah, karena alasan ini mengapa memelihara mesbah keluarga itu penting dalam menciptakan ikatan keluarga yang kuat. Nah, seharusnya saudara kasihan Tuhan, waktu mesbah keluarga adalah waktu yang berkualitas, di mana kita dapat berbagi masalah kita dengan terbuka dan juga saling mengingatkan dan saling meyakinkan bagaimana pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan keterlibatan Tuhan dalam keluarga kita. Dengan cara ini, saudara, kita akan berfokus kepada ibadah hanya kepada Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Beribadah kepada Tuhan dalam suasana kekeluargaan adalah jalur di mana firman Tuhan dapat dilanjutkan dari generasi ke generasi selanjutnya, saudara. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk berbuat seperti itu. Seorang ayah harus mengajar anak-anaknya untuk apa? Untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dalam Mazmur 78 ayat 7. Nah, dengan membangun mesbah keluarga, maka para keluarga dapat memelihara iman generasi berikutnya di dalam keluarga mereka, saudara. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul, mengapa mesbah dan doa dalam keluarga itu menjadi sangat penting, saudara? Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus ada dalam setiap keluarga. Dan berikut ini beberapa alasan kuat sehingga mesbah dan doa dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Nah, yang pertama, saudara, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Nah, mesbah dan doa dalam keluarga adalah sarana kehadiran Tuhan di
dalam keluarga. Alasan para tokoh iman membuat mezbah adalah agar Tuhan hadir menyertai, menjawab doa-doa mereka. Jika Tuhan hadir, saudara, Dia akan menjadi kepala yang mengatur, memimpin, dan memberkati keluarga kita. Kehadiran Tuhan akan mengubah keadaan seburuk apapun menjadi indah dan penuh mujizat. Saya percaya itu. Karena itu kita pun harus membangun mezbah doa di mana Tuhan dapat hadir dan memberkati keluarga kita. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-20. Saudara kasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, mengapa begitu penting membangun mezbah keluarga, saudara? Adalah bukti kesatuan dan kesatian dalam Tuhan. Mezbah dan doa dalam keluarga adalah wadah untuk mempersatukan dan membina keluarga dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa keluarga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan menghadapi kesulitan apapun. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 25 dikatakan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Tetapi kesatuan yang kuat akan mendatangkan kemenangan bagi keluarga itu. Amin. Mezbah dan doa dalam keluarga merupakan sarana yang paling tepat sekali lagi untuk apa? Mempersatukan roh dalam keluarga. Kalau dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga, Efesus 4 ayat ketiga dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sinilah saudara kasihan Tuhan, ayah dan ibu beserta anak-anak bersatu dalam doa dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup di dalam keluarga mereka masing-masing. Saudara kasihan Tuhan. Yang ketiga, bukti perlindungan dan pembelaan Tuhan atas keluarga. Inilah yang menjadi alasan yang kuat kenapa kita membangun mezbah keluarga. Ya, kita berdoa bersama-sama dengan keluarga. Karena mezbah dan doa dalam keluarga itu sebagai bukti bahwa Tuhan melindungi kita dari serangan iblis atas keluarga kita. Nah, saudara kasihan Tuhan, bila keluarga kita tidak berdoa, maka iblis akan menyerang. Jadi ada celah, ada potensi kita dapat diserang oleh iblis. Ya, kita tahu bahwa iblis ini sedang mengintai kita, sedang mengitari kita. Ya, kalau ada celah, saudara, dia masuk. Makanya disuruh berjaga-jaga, kita suruh waspada. Karena iblis sedang mengintai kita, saudara. Ya, kapan ada kesempatan dia masuk, saudara. Nah, oleh sebab itu tidak heran terjadi kehancuran dalam keluarga. Dampaknya kepada kesulitan ekonomi, mungkin sakit, penyakit. Dan kita lihat anak-anak kita, kenakalan-kenakalan remaja, saudara, terutama sekali disebabkan oleh apa? Oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, itu harus diputuskan. Ada namanya pelayanan pemutusan. Dulu saya tidak percaya itu, saudara. Tapi hari ini saya katakan saya percaya bahwa memang kita harus diputuskan dari kutuk-kutuk keturunan. Sehingga ketika kita membangun satu keluarga, maka kita akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Haleluya. Tidak bisa, saudara, diatasi dengan apapun juga. Apakah dia berpendidikan tinggi? Atau mungkin ada nasihat-nasihat yang kita terima dari orang-orang mungkin yang berpengalaman. Kita tidak akan dapatkan itu. Selain kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita memperkuat hubungan sesama di dalam keluarga kita. Ikatan keluarga yang kuat lewat kasih Tuhan. Lewat mezbah doa yang kita bangun di tengah-tengah keluarga. Saudara Islam Tuhan, kita butuh
kekuatan Roh Kudus. Kita butuh Tuhan dengan kekuatan yang supranatural itu yang bisa mengatasi, itu yang bisa menghalau, itu yang bisa mengalahkan segala ancaman-ancaman yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan kepada keluarga kita. Nah, saudara kasihan Tuhan, kita perlu mesbah doa, karena doa merupakan satu alat perang kita. Ketika kita bersyafaat, kita mematahkan serangan-serangan iblis atas keluarga kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, kita lihat di sana ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14, mungkin kita sudah hafal semua, apalagi di suasana COVID ini, saudara, yang menjadikan benteng pertahanan dalam keluarga atau tubuh kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara kasihan Tuhan, ayat-ayat ini dari ayat pertama sampai ayat yang kita sudah dengar hari ini, saudara, ini menjadi ayat-ayat andalan keluarga-keluarga orang percaya pada hari-hari ini, bahwa ada perlindungan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan, ya, dikatakan ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ya, Tuhan yang ku percayai. Saudara kasihan Tuhan, ini penting bagi kita membangun mesbah dan berdoa bersama keluarga. Kita membuktikan bahwa ada perlindungan dan pembelaan Tuhan atas keluarga kita. Nah, saudara kasihan Tuhan, Tuhan akan membantu kita untuk membangun mesbah. Kalau engkau katakan mungkin sulit, tapi percayalah, ketika engkau punya kesadaran, engkau punya niat untuk mulai membangun mesbah dalam keluarga, membangun bersama-sama berdoa, saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu kita. Dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Menjadi ayat hafalan bagi kita, saudara. Kalau tidak ada keterlibatan Tuhan di dalam keluarga rumah tangga kita, saudara kasihan Tuhan, itu sia-sia. Apa yang kita usahakan, apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan untuk mungkin memprotek keluarga kita, saudara kasihan Tuhan, itu akan sia-sia kalau bukan Tuhan. Saya ulangi lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah katanya pengawal berjaga-jaga. Saudara, membangun mesbah keluarga sangat membutuhkan yang namanya disiplin rohani dan harus menjadi prioritas dalam setiap keluarga. Walaupun membangun mesbah keluarga itu mungkin memberikan tantangan, ya, tetapi dengan komitmen yang tulus, doa yang tekun dan iman yang tak tergoyahkan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu kita untuk membangun mesbah keluarga yang berhasil. Tidak ada hambatan yang tidak dapat diatasi jika kita giat mencari Tuhan. Dengan mesbah keluarga, saudara kasihan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Saudara, tidak diragukan lagi, sekali lagi, bahwa Ia akan menjadikan, ya, keluarga kita sebuah sejarah
di dalam perkembangan rohani kita. Ya, bukan keluarga yang menjadi troublemaker, tetapi keluarga yang menjadi history maker, pembuat sejarah. Itu akan menjadi satu kesaksian bagi orang lain ketika kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, jika setiap keluarga dapat membangun sebuah mezbah keluarga yang kuat, sebuah mezbah yang diperkenankan dan diberkati Tuhan secara nyata, maka kita lihat bukan saja kita menjadi kesaksian bagi orang lain, bukan saja kita mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9, demikian firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar telinga kita, saudara, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya, saudara, karena kita sudah mempraktikkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, kita mempraktikkan kasih kita, jelas itu kasih itu muncul karena kita merespon kasih Bapa yang luar biasa ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya katakan bukan itu saja, tetapi lebih daripada itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak yang sudah kasih dalam Tuhan, mezbah keluarga perlu dilakukan oleh setiap keluarga karena sekali lagi mengandung berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi dasar kita sekali lagi saya ingatkan bahwa Matius 18 kita memulai dari 2 atau 3 orang, saudara. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, katanya, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh kata firman Tuhan. Saya bacakan, dan lagi aku berkata kepadamu, dalam Matius 18, 19-20, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Alkitab memberikan kesaksian bagaimana para nabi, tokoh-tokoh Alkitab membangun mezbah keluarga. Ya, mereka mengalami lawatan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Abraham, saudara, ketika Abraham meninggalkan Haran dalam cerita Alkitab, saudara, di dalam kitab Kejadian, ya, dan masuk ke tanah Kanaan, hal pertama yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, firman Tuhan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nabi Nuh, saudara, demikian juga. Dia melakukan hal yang sama, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu apa? Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Di dalam ayat pasal 9 ayat 1-2 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Setelah berfirman kepadanya dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Saudara, ini akibat atau dampak, ya, dari apa yang dilakukan oleh Nuh. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Yang berikut, saudara, Nabi Yakub.
Dan kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita bersiap-siap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Tuhan yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ternyata juga Nabi Yakub ini pernah mengalami yang namanya kesesakan. Ada masa-masa yang sulit yang dia alami, keluarga mereka lalui, saudara. Mereka mengalami kelaparan, kekurangan pangan, saudara. Mereka kekurangan air, sumur-sumur yang mereka gali kering. Tetapi kita lihat, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ketika itu terjadi, ketika mereka membangun mezbah bagi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan Tuhan menjawab di tengah-tengah kesesakan mereka. Tuhan menyertai mereka di dalam perjalanan. Berikutnya adalah Yosua. Ketika dia selesai mengalahkan dan membumi hanguskan kota Ai, di dalam Yosua pasal 8 dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyertai Yosua dalam peperangan mengalahkan kota Ai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah saat ini kita sedang dihadapi dengan COVID-19 yang sedang melanda dunia dan kita tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi harus berada di rumah. Bahkan ke tempat ibadah pun kita tidak bisa. Kita semua dipaksa oleh keadaan untuk melakukan atau melaksanakan mezbah keluarga di rumah. Kita ibadah di rumah, saudara. Seperti apa yang kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa ibadah itu tidak harus di sebuah gedung atau tempat yang kita biasa beribadah, yang kita sebut sebagai gereja, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi ternyata kita bisa lakukan selama ini di rumah kita. Dan ada kesempatan juga kita membangun hubungan yang erat intim dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Membangun mezbah keluarga, membangun mezbah dan berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita membangun mezbah keluarga yang mungkin hanya dihadiri oleh 2 atau 3 orang dalam keluarga, saudara. Mungkin ada suami istri, mungkin ada suami dan anak-anak, atau sebaliknya, saudara, istri dan anak-anak. Ya, 2-3 orang dalam keluarga, namun Tuhan hadir di sana. Kondisi saat ini memaksa kita untuk membangun mezbah keluarga di rumah. Saya percaya, saudara, agar kita menghadirkan Tuhan di rumah dalam keluarga kita. Saya percaya Tuhan akan hadir dan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Saat keadaan pulih kembali, saudara, dari COVID, bangsa kita ini, dan akhirnya kita diizinkan untuk beribadah di gedung atau di tempat ibadah sebagaimana biasa kita lakukan, jangan lupa mezbah keluarga jangan sampai berhenti. Ketahuilah bahwa ini adalah rencana Tuhan dalam hidup keluarga kita. Keluarga kita penting, saudara. Rumah tangga kita sangat penting, dan keluarga adalah pelayanan kita yang utama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.